Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BI itu milik siapa. Seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Bank sentral adalah milik keluarga-keluarga dan bank sentral paling berpengaruh di dunia saat ini. Federal Reserve saham terbesar. Federal Reserve dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank sebesar 15%, Cash Manhattan sebesar 4%, sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, seperti Chemical Bank sebesar 8%, Morgan Guaranty Trust sebesar 9%, Manufacturer Hanover sebesar 7%, dan lain-lain sebagainya. Bank-bank sentral di berbagai negara di dunia umumnya berlabel nama nasionalis, tetapi kepemilikannya adalah privat. Misalnya itu seperti Bank of England adalah bukan milik rakyat Inggris, tetapi milik para banker swasta yang sejak tahun 1825 sudah berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Pengambilan oleh keluarga ini terjadi setelah mereka membailout hutang negara saat terjadi krisis di Inggris. Jadi bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional, modal antara bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau byte yang berkedip-kedip di atas permukaan layar komputer. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintah suatu negara ini tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokratis dengan mengatasnamakan hutang negara. Celakanya, para bankir ini adalah orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, tak punya loyalitas kebangsaan, dan juga tidak akuntabel, akan tetapi mampu mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara. Setiap kali mereka menciptakan kredit uang, setiap kali itu pula tercipta uang baru dari byte-byte komputer belaka. Jadi, apakah sistem perekonomian ini halal menurut agama Islam? Dan apakah bank itu sendiri halal? Seperti yang dijelaskan oleh Gus Muwafiq bahwa bank itu semua tidak ada yang halal, dan transaksi seluruh bank di dunia itu pakai yang namanya uang. Nah, uang itu siapa yang mau mulai? Padahal Islam itu awalnya memakai emas atau dinar. Seluruh sistem keuangan di perbankan, alat gantinya namanya obligasi, dan obligasi itu kertas beli kertas. Dan kalau bank-bank sentral di negeri lain adalah milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan, maka siapakah yang memiliki kebangsaan? Seperti yang kita tahu, BI memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah yang kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-muasal bank sentral di Indonesia. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri republik ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang pertamanya, yaitu uang Republik Indonesia atau ORI dengan standar emas, yakni setiap 10 didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin dengan 1/5 gram emas per 1 rupiah. Dan Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dengan terus menekan keamanan negara dengan teror militer, yakni beberapa agresi militer mereka. Maka terjadilah perundingan yang dinamakan KMB, Konferensi Meja Bundar. Melalui KMB ini disepakatilah beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Dan kondisi pokok itu yaitu yang pertama, penghentian Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan dengan DJVS Bank milik beberapa pedagang Yahudi, kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia. Dan yang kedua, dengan lahirnya bank sentral baru, pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI secara otomatis dihentikan dan digantikan dengan uang rupiah Bank Indonesia. Dan yang ketiga, utang pemerintahan kolonial Hindia kepada para bankir elit diambil alih dan menjadi dosa bawaan. Dan kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965 ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkraman dari kolonialisme yang semakin kuat mencengkram bangsa muda ini. Maka pada bulan Agustus 1965 Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi minta di Indonesia. Tindakan politik penyelamatan Indonesia itu menyebabkan Bung Karno yang pahlawan pendiri bangsa Indonesia harus enyah dari republik ini dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali tetapi menjadi semakin kuat karena tindakan Jenderal Soeharto di awal masa jabatannya pada tahun 1997 adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia dan kemudian kembali mengundurkan diri sebagai anggota PBB. Perusahaan raksasa yang mayoritasnya dimiliki oleh tangan-tangan berdarah Yahudi menanti bagi-bagi sumber daya alam dari Presiden baru Indonesia yang dianggap adalah hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Dalam konferensi itu yang diutus oleh Presiden Soeharto menyetujui pengambilan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor. Freeport mendapat bagian gunung emas di Papua Barat. Konsorsium Amerika Serikat mendapat nikel dan perusahaan raksasa mendapat sebagian besar bauksit Indonesia. Dan di samping itu
berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui paket bantuan pembangunan. Maka utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar di akhir masa Soekarno dan lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser, utang luar negeri kita pun semakin tak terkendali, yakni mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Kebijakan BI kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang diterapkan oleh para bankir global, dan sebagai warga negara yang mengerti, kita memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mengambil keputusan sendiri. Ingin bertahan kepada kepalsuan uang kertas yang termasuk di dalamnya adalah rupiah, atau bersama kita bangun dan songsong kembalinya uang yang hak dalam agama kita, yaitu dinar dan dirham. Baiklah, demikianlah penjelasan sedikit tentang saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.